Hai hai hai, anak Sion A. Ketemu lagi sama Tante Feni ya. Nah, anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Ya, yuk kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Ya, semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami anak-anak-Mu bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, siapa di rumah yang setiap hari ikut mama papanya baca Alkitab? Ya, ada yang belum bisa baca, tapi ikut aja mamanya kalau baca Alkitab ya. Terus siapa yang doa tiap hari? Wah, pinter. Anak-anak Sion A pinter ya. Wah, berdoa setiap hari. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak harus suka berdoa kepada Tuhan ya.
baca kitab suci. Terus doanya juga setiap hari. Ya, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Burung aja mau mengepakkan sayapnya memuji Tuhan. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi dikepak-kepakkan sayapnya, terus kepalanya digeleng-geleng ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, kita nanti kalau putar, kita putar ya, beneran putar-putar ya, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya, pinter anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Yuk, persembahannya dipegang, kotak persembahannya juga ditaruh. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami, biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagi tadi. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Ini kan anak-anak masih baru ini lagunya kayaknya. Jadi kami pengen ulang-ulang biar anak-anak bisa nyanyi ini dengan baik. Ya. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak Tuhan yang mau tumbuh harus baca kitab suci itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Ya, anak-anak, siapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam mana? Dalam hatiku, ya. Masuk dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu. Biar anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan, ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu menyucikan dan menguduskan setiap dosa kami. Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami boleh mendengarkan, duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah siap mendengar cerita kan? Iya, hari ini Tante Feni mau cerita. Ceritanya yaitu Samuel mendengar suara Tuhan. Nah, terdapat di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 18. Sebelum Tante Feni cerita, Tante Feni mau tanya, soalnya cerita Samuel ini adalah sambungan dari cerita minggu lalu. Nah, ceritanya Tante Kit. Nah, Tante Kit cerita apa? Ayo, siapa yang ingat? Nah, Tante Kit cerita tentang ibunya Samuel. Yo, siapa ibunya Samuel? Iya, namanya Ibu Hana. Nah, kenapa ya Ibu Hana? Tante Feni mau ceritain lagi nih sedikit. Nah, Ibu Hana ini sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak. Gak cepet-cepet dikasih anak sama Tuhan. Nah, Ibu Hana akhirnya berdoa. Nah, Ibu Hana setiap hari berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku anak. Ya. Terus waktu Ibu Hana berdoa,
walaupun Ibu Hana sudah lama sekali berdoa tapi nggak dijawab-jawab doanya sama Tuhan, Ibu Hana nggak putus asa, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Ibu Hana berdoa terus kepada Tuhan. Nah, terus di doa Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya diberi seorang anak, nanti kelak anak itu ketika sudah semakin besar, anak itu akan menjadi milik Tuhan. Anak itu akan diberikan kepada Tuhan, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Nah, waktu Ibu Hana Tuhan menepati janjinya dengan memberikan Ibu Hana anak. Nah, Ibu Hana juga nggak lupa sama janjinya. Ya, nah, janji Ibu Hana apa waktu itu? Ibu Hana mau memberikan Samuel anaknya itu kepada Tuhan, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Nah, ketika Samuel sudah beranjak besar, ya mungkin seperti anak-anak sekolah minggu ya. Nah, Samuel diberikan kepada Imam Eli. Nih, Samuel diberikan kepada Imam Eli untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan di bait Allah. Nah, Samuel setiap hari bekerja di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli. Samuel sangat setia. Samuel dengar-dengaran kepada Imam Eli. Imam Eli mengajarkan Samuel untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, suatu ketika Samuel sedang tidur, ngorok. Gitu kali ya kalau tidur ya. Anak-anak kalau tidur di rumah ngorok enggak? Samuel tidur dengan nyenyak. Dia pakai selimut ya. Nah, ketika enak-enaknya tidur, Samuel mendengar suara. Ada panggilan, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Duh, siapa ya yang memanggil aku? Terus Samuel pergi kepada Imam Eli. Dia bertanya kepada Imam Eli, Imam Eli, apakah engkau memanggil aku? Engkau mau menyuruh aku apa? Kata Samuel nih. Dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Terus Imam Eli bilang, enggak Samuel, saya enggak memanggil kamu. Sudah sana pergi tidur lagi. Nah, kemudian Samuel pergi ke kamarnya lagi. Dia tidur lagi. Ketika dia tidur, dia mendengar suara lagi. Samuel, Samuel. Loh, itu ada suara lagi. Kayaknya ada yang memanggil aku. Nah, terus Samuel lari lagi ke tempatnya Imam Eli. Imam Eli, apa engkau memanggil aku? Kata Samuel. Loh, terus Samuel Imam Eli bilang lagi kepada Samuel, enggak Samuel, saya enggak memanggil kamu. Sudah sana-sana tidur lagi. Nah, Samuel jadi bingung. Kok bisa ya ada suara tapi Imam Eli bilang dia enggak memanggil aku. Nah, Samuel pergi tidur lagi. Nah, ketika dia tidur lagi, untuk ketiga kalinya dia mendengar suara lagi. Samuel, Samuel. Wah, Samuel jadi terbingung-bingung dia. Duh, siapa ya yang memanggil aku? Nah, terus Imam Eli bilang sama Samuel, Samuel, mungkin yang memanggil kamu itu adalah Tuhan. Berkatalah demikian kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, ketika Samuel sudah diberitahu sama Imam Eli, Samuel bergegas tidur lagi ya. Nah, dan ketika dia tidur, untuk keempat kalinya
suara itu muncul lagi. Nah, dan suara itu berbunyi, Samuel, Samuel. Nah, ketika itu Samuel menjawab suara Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, Samuel sudah mendengar suara Tuhan, dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, waktu itu Samuel bicara sama Imam Eli. Imam Eli, ternyata benar yang memanggil aku itu Tuhan, dan Tuhan sudah berbicara banyak kepada aku. Nah, setelah itu Samuel bertumbuh semakin besar, semakin lama semakin besar, dan Samuel menjadi nabinya Tuhan. Samuel bertumbuh semakin besar, dia dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel taat kepada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini anak-anak harus belajar peka kepada suara Tuhan. Nah, mungkin anak-anak gak bisa dengar suara Tuhan secara langsung, tapi anak-anak bisa mendengar suara Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Nah, ketika anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak membaca firman Tuhan, nah itu Tuhan juga berbicara lewat firman Tuhan itu, lewat kitab suci. Nah, Tuhan berpesan apa? Tuhan menyuruh anak-anak untuk taat kepada orang tua. Nah, anak-anak harus apa? Harus tak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ya, anak-anak harus taat kepada orang tua. Nah, anak-anak nggak boleh berbohong. Nah, itu juga suara Tuhan, itu perintah Tuhan. Nah, anak-anak juga harus mendengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak juga harus nggak boleh berbohong. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini, anak-anak diajarkan untuk selalu taat akan suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, ya, kitab sucinya Tuhan Yesus. Perintahnya Tuhan apa? Anak-anak harus lakukan dengan sukacita, seperti Samuel melakukan semua perintahnya Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan sampai di sini kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, setia, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui berita firman Tuhan, melalui cerita Alkitab Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk tetap setia dan selalu mengandalkan janji-janji Tuhan, mengandalkan Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.